sang pemuncak di grup fase Liga Champions League dan Liga Primer telah jadi korban, menunjukkan betapa PSG bersama Luis Enrique ini berarti bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Kalau Simeone bilang saya belum pernah melihat, ya Simeone berarti membuat sejarah kalau penalti bisa digagalkan VAR gitu aja. Berarti ini pertama kalinya kamu ngelihat. Ya lagi kalau ya tapi buat gue kalah, tetap kalah lah. Pecundang tetap pecundang ya kan. 8 besar dari UEFA Champions League telah resmi ditentukan. 8 tim terbaik akan bertarung, tapi bagaimana perjalanan mereka bisa lolos ke babak 8 besar? Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Secara hasil tidak ada yang terlalu mengejutkan kecuali bagi Liverpool dan mungkin ya fans penonton sepak bola yang musim ini belum melihat PSG mungkin ya. Kayak jago buat PSG mainnya. Termasuk gua nggak pernah nonton PSG nih di Liga Champions pun gua nggak nontonin, di Ligue 1 apalagi gua nggak nontonin, dan ternyata bisa gitu dengan pendekatan Enrique yang benar-benar ya itu mah dilatih ya itu. Dan involve-nya cukup signifikan ya karena di grup terakhir ketemu Arsenal kalau nggak salah kan, kalah 2-0 kan. 2-0 ya kan, terakhir tuh terus dia juga finish di peringkat 12 kedua harus playoff. Tapi ternyata makin lama makin padu, menunjukkan kalau ya memakan korban akhirnya. Memakan korban. Sang pemuncak di grup fase Liga Champions League dan Liga Primer telah jadi korban, menunjukkan betapa PSG bersama Luis Enrique ini berarti bukan sesuatu yang bisa diremehkan, karena ya di pertandingan kemarin berbalik ya, Donnarumma yang on fire ya. Kemarin Donnarumma on fire dan seakan semua berjalan dengan baik sih gue ngeliat di PSG ya. Begitu juga Liverpool, Mohamed Salah seakan hilang. Kayak nggak ada magisnya Liverpool, hilang lah di pukul rata 16 besar kemarin. Apa coba sedikit faktor apa yang bikin Liverpool hilang kayak gitu? Gua rasa gini, secara liga mereka udah tenang. Betul. Walaupun belum pasti juara, tapi ada bohong lah kalau mereka nggak ngerasa ada ketenangan di situ dengan gap 15 poin ya. Dia cuma perlu 4 pertandingan sapu bersih dan selesai semua kan. Betul. Dan buat gua di Champions League mungkin karena ekspektasi dan semangat yang berlebihan tuh, yang terlalu overconfidence gitu ya. Kayak kita mau sapu bersih, mau mengawinkan Liga Primer dan Champions League, jadi ekspektasi tinggi, beban juga berat. Jadi ya pemain mungkin ketika main di lapangan penuh pressure, walaupun ketika main di Anfield udah membawa 1 poin ya, maksudnya udah membawa satu angka unggul gitu. Tapi ya balik lagi, PSG bermain nothing tulus, nggak ada tekanan karena semua juga ngejagoin Liverpool, semua juga punya ekspektasi Liverpool akan melangkah jauh, dan ya PSG membuktikan mereka bisa bermain kolektif sebagai tim gitu, dan secara permainan bener-bener nggak kalah sama Liverpool. Bahkan Liverpool dipaksa untuk menunggu dan counter attack. Yang kita tahu Liverpool high press berapa kali dibongkar lah sama PSG. Over pressingnya juga dikasih kombinasi 1, 2, 3, 4 pemain dari PSG dan beberapa kali lepas gitu. Jadi mulai resah, akhirnya nurunin defensive line ya, dan dihukum. Jadi memang bisa dibilang overconfidence Liverpool yang gue rasa ekspektasi ya.
Maksudnya gimana? Gini, ekspektasi mereka tentang ini musim pertama Arne Slot atau ini mungkin bagi Salah sendiri ini mungkin musim terakhir tanpa perpanjangan kontrak, bahkan Arnold yang rumornya ini musim terakhir cedera, cedera yang cukup. Kabarnya selalu mau nawarin ke Barca ya, diri ke Barca, kabar burung. Tapi ya gua rasa sih Liverpool terlalu ada kesan besar kepala lah. Kayak pengen ini gak sih, kayak menciptakan dongeng indah langsung. Itu gitu kayak pelatih yang datang langsung bawa. Salah dengan catatan statistik yang gila, pengen mengawinkan gelar Premier League. Betul. Akhirnya dihukum dengan PSG yang bener-bener nothing tulus tanpa Mbappe gitu ya, dengan komposisi pemain yang baru yang cukup fresh. Dan buat gue ya dihukum balik lagi lu lihat Champions League bukan tentang siapa yang lebih hebat gitu loh, tapi ini banyak X faktor dan PSG membuktikan. Liverpool bukan tanpa peluang loh. Betul, setuju. Tapi ya PSG juga satu golnya ada bau-bau luck memang karena ada blunder sedikit di sana, tapi ya dibilang Liverpool layak menang ya enggak, PSG juga bermain sangat bagus, PSG juga layak gitu. Jadi hasil adu penalti ya menurut gue ya fair lah buat kedua tim. Tapi secara keseluruhan memang nggak ada yang mengejutkan ya, kecuali itu ya di 16 besar. Sisanya kemarin, sesuai prediksi. Sesuai prediksi ya memang, kecuali PSG, Liverpool dan Madrid Atletico, keduanya sama di pertandingan lain tim besar ketemu tim kecil lah ya. Tim besar ketemu tim memang ini seleksinya ada. Dan menangnya juga overall gede-gede. Ya. Munchen lawan Leverkusen aman. Inter juga lawan mudah. Feyenoord ya, Inter Feyenoord, terus Arsenal udah selesai dari leg pertama. Aston Villa aman. Aman. Dortmund juga menang. Iya. Secara kita ngomentarin dikit, kontroversi ini masih rame nih di medsos. Penalti Julian Alvarez yang 2 sentuhan banyak bilang. Diego Simeone bilang, saya nggak pernah lihat ada sejarahnya adu penalti diintervensi sama VAR, dia bilang gitu. Tapi secara pengamatan lo aja deh, Dok. Sebenarnya itu it's a goal atau gini, kalau kita ngelihat kasat mata ya memang nggak kelihatan itu double touch. Betul, tapi kan ada teknologi VAR di sana yang dilihat dan udah dicek, dan ya memang kalau peraturannya double touch digagalkan penaltinya rules gitu loh. Lu nggak bisa kayak tapi kan nggak bisa kan udah ada VAR, udah terbukti memang. Iya, udah ada sensor dan lain-lain, udah canggih lah teknologi. Kalau Simeone bilang saya belum pernah melihat, ya Simeone berarti membuat sejarah kalau penalti bisa digagalkan VAR gitu aja. Berarti ini pertama kalinya kamu ngelihat. Ya lagi kalau di luar VAR Marcos Llorente juga nggak masuk kok penaltinya. Iya kan? Kalau lu masuk kan lu tetap bisa menang kan gitu aja. Jadi nggak usah terlalu beralasan lah. Betul. Tapi ya gue setuju kata Ancelotti, Atletico berhak pulang dengan kepala tegak ya, karena dia udah memberikan segalanya. Iya. Bahkan di press conference juga Simeone bilang, mungkin kita selalu kalah dari Madrid di Liga Champions, tapi kita selalu memberikan dia pengalaman sulit, pressure, pengalaman buruk, dan kita selalu menyulitkan ya. Tapi buat gue tetap kalah lah. Pecundang ya kan. Alasan pecundang aja. Ya lu kalah, lu mau ngapain? Kalah gimana lagi ya? Iya, mau lu main bagus, ya mendingan lu main jelek tapi lu menang kan gitu aja. Tapi ngomentarin sedikit tuh soal peluang babak 8 besar nanti. Berarti kan Munchen bakal ketemu Inter ya. Inter seru. Arsenal ketemu Madrid, seru. Terus PSG ketemu Aston Villa. Barca Dortmund gimana, Dok? Kita secara mungkin yang menarik Bayern Inter ya. Bayern Inter, Arsenal Madrid. Arsenal sih. Yang mungkin lagi yang paling ditunggu ya Arsenal Madrid ya. Bayern Inter juga 50-50. Ya. Barca Dortmund ya, Barca lebih dominan. Ya, PSG Aston Villa ya, kalau Aston Villa bisa menang sih cukup kejutan ya. Kejutan lah. Tapi gue ngeliat nggak ada kapasitas Aston Villa buat sejauh itu lagi, apalagi terlebih kita tahu track record terakhir PSG luar biasa numbangin Liverpool, tim unggulan gitu. 1 ya. Iya. Tapi ya buat gua kalau PSG aja bisa mulangin Liverpool ya nggak menutup kemungkinan Aston Villa bisa mulangin PSG kan gitu kan. Iya. Maksud gua secara di atas kertas ya semua kan ke PSG gitu. Tapi ya Aston Villa juga menuju 8 besar ini dengan solid loh. Nggak masuk playoff, dia langsung terus di 16 besar juga walaupun lawannya
klub Brugge ya, tapi melenggang gitu. Jadi ya, gue tetap seru lah. Tetap seru. Tapi ada yang bilang 8 besar Aston Villa ini murni karena drawing. Lu setuju? Kalau murni ada karena peran kali ya. Ada peran nih, ya pasti lah. Semua pasti ya kayak PSG lawan Liverpool, Madrid lawan Atletico itu kan ada faktor berat di situ ya. Tapi Aston Villa menunjukkan dia bisa masuk 12 pertama tanpa playoff. Betul. Juga itu sesuatu yang luar biasa buat solid. Dan terlepas dari apapun itu, memang kita harus akui pembelian musim dingin Aston Villa sangat berhasil luar biasa ya. Rashford, Asensio-nya cukup langsung nyetel, cukup berkontribusi, berapa assist, berapa gol. Tapi ya buat gua balik lagi Champions League terlalu sulit untuk kita prediksi. Kayak gini, kayak Liverpool aja. Bisa aja Barca kalah sama Dortmund. Bisa, ada kemungkinan. Arsenal menang lawan Madrid. Nggak menutup kemungkinan lah, anything can happen gitu. Tapi kalau ngelihat, nggak tahu ya di musim ini Dortmund gimana. Cuman kalau ketika musim lalu berarti yang dimasuk final ya? Final musim lalu. Itu dia memang ini ya, apatis aja cara permainan Dortmund. Cuman, dia setiap musim selalu jadi underdog. Tapi ya balik lagi ya, lu bisa masuk final gitu. Dan makanya gue bilang nggak menutup kemungkinan. Menarik. Dortmund, Barcelona juga menarik. Akhirnya kita nanti ngelihat saklek apa Hansi Flick dengan strategi. Walaupun peluangnya kecil ya, Dortmund mungkin 80-20 gue bisa bilang. Tapi ya 20% kalau lu bisa manfaatin ya lu menang kan. 20 tetap angka. Tetap punya persentase gitu. Yang bisa dipertaruhkan. Kayak Arsenal Madrid buat gue juga 70-30. Setuju. Enggak. Yang sengit ya mungkin Inter Munchen. Sisanya tuh jauh lah presentasinya tuh. Karena kalau gue ngerasa Internya lagi agak naik, di Italia Munchennya agak turun, jadi levelnya ketemu tuh gitu kan. Iya. Tapi ya terlalu dini karena masih lama juga main 8 besar, terlalu dini dan terlalu susah buat kita tebak siapa-siapa. Kita nikmatin aja. Kita tunggu aja nanti untuk detailnya kan semakin deket baru nanti kita bahas detail. Kayak kalau kita bahas Arsenal sekarang kan mungkin juga contoh Arsenal Madrid gitu ya. Itu kan presentasi misal 70-30. Ketika Bukayo Saka kembali, dia udah debut di Liga Premier. Itu presentasi bisa berubah. Atau Vinicius, Mbappe, Bellingham ada yang cedera. Iya kan gak ada yang tahu gitu loh. Finalnya Arsenal Dortmund deh. Enggak, Arsenal Aston Villa. Enggak ya, di semifinal itu ya? Enggak. Yang paling berat tuh sebenarnya Arsenal menurut gua di sini. Iya. Di sini udah paling berat. Habis itu ketemu PSG. Arsenal udah ngalahin PSG di fase grup. 2-0 udah ada walaupun tren mungkin positif. Permainan berbeda tapi setidaknya PD tuh ada. PD. Kalau mau nanti kejadian apa? Indonesia pandai Malaysia kita kalah di final. Itu final dua leg aneh gitu. Tapi kalau Madrid ya menurut gua sih bohong lah kalau satu dunia nggak ngejagoin Madrid gitu ya. Jadi menurut gue ini cobaan paling besarnya di sini. Ya. Oke lah kalau gitu kita tunggu saja, kita nantikan saja siapa yang akan melanggang kangkung menuju partai semifinal. Nanti mepet-mepet hari pertandingan kita coba ulas lagi dengan situasi skuad terkininya. Oke kalau gitu sampai bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.